Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Saat ini kita banyak melihat tentang bagaimana kekejaman Zionis Israel kepada bangsa Palestina. Semua kita prihatin, bersedih, sekaligus mengutuk kekejaman yang dilakukan oleh Zionis Israel terhadap masyarakat Islam Palestina yang tidak berdosa. Ada perempuan-perempuan, ada anak-anak, ada bayi-bayi yang mereka bunuh tanpa alasan yang jelas. Di belakangnya ada Amerika, ada Perancis, ada Inggris, ada juga Jerman yang mendukung kekejaman Zionis Israel. Sesungguhnya bangsa kera itu, bangsa kejam yang kita kenal dengan Zionis Israel itu, dulunya mereka tidak punya negara, tidak punya tempat. Tahun 1946 mereka mencari suaka, mencari perlindungan ke sana kemari, tidak ada yang mau menerima. Tapi bangsa Palestina, umat Islam Palestina, justru mereka lah yang berlapang dada, yang merasa berempati dan bersimpati terhadap kesusahan mereka. Dikasih mereka makan dan minum, dikasih mereka untuk sementara tinggal di negara Palestina sana. Tapi lama-lama yang punya rumah mau diusir, yang punya kampung mau dijajah, yang punya tanah air sampai hari ini mau dibasmi, mau dihilangkan oleh bangsa Zionis Israel. Peristiwa ini tentu sangat membuat kita semua umat Islam sampai hari ini di mana-mana sangat prihatin, sangat merasa bersedih terhadap kekurang ajaran yang kita saksikan tiap saat di TV, di YouTube dan lain sebagainya. Bangsa Palestina itu tidak ada hubungannya dengan kita. Kita bukan sebangsa dan setanah air. Kita tidak ada hubungan duniawi, tidak ada hubungan kebangsaan, tidak ada hubungan partai politik, tidak ada hubungan yang bersifat ekonomi maupun yang lain. Tapi jangan lupa salah satu bangsa yang ikut mengakui kemerdekaan Republik Indonesia 1945 yaitu bangsa Palestina. Inilah salah satu jasa besar pengakuan negara Palestina terhadap lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia
yang kita proklamirkan tahun berapa? 45 bulan Agustus. Di sini hubungan kita dengan Palestina. Dulu kita belum diakui oleh Amerika, belum diakui oleh Belanda, belum diakui oleh Perancis, belum diakui oleh Inggris, belum diakui oleh orang-orang yang tidak suka kepada Indonesia. Tapi salah satu bangsa yang mengakui kemerdekaan Indonesia adalah bangsa Palestina. Maka hubungan kita dengan Palestina hubungan apa yang utama? Hubungan persaudaraan antar sesama Islam. Di sini hubungan yang paling utama dengan saudara kita di Palestina. Dia bukan sebangsa dan setanah air. Mereka bukan sebangsa, sesuku. Mereka bukan satu golongan, satu kelompok dengan kita. Tapi mereka adalah saudara kita seiman, saudara kita seagama. Maka Allah ingatkan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya kita harus memiliki, menjaga, memelihara nilai-nilai persaudaraan. Tentang nilai persaudaraan sudah dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran. Innamal mu'minuna ikhwah. Setiap orang yang beriman, apapun sukunya, apapun bahasanya, apapun benderanya, apapun juga bangsanya, apapun profesinya, kalau dia sama Tuhannya dengan kita, dia adalah saudara seiman seagama. Jelas? Nabi yang diimani sama dengan kita, Nabi Muhammad SAW. Rakaat sholatnya, zuhurnya, asarnya, maghribnya, isanya sama dengan kita yang di sini. Kitab suci yang dibaca sama dengan kitab suci yang kita baca, Al-Quranul Karim. Kiblat kita mana? Ka'bah. Fawalli wajhaka satral masjidil haram, kata Allah. Hadapkan wajahmu kemana? Ke Masjidil Haram. Karena pusatnya, kiblatnya orang beriman Ka'bah yang ada di Masjidil Haram. Ini alasan kita ikut peduli, ikut bersimpati, ikut kita membela Palestina karena dia saudara seiman dan seagama. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, sesungguhnya umat Islam kalbunyan, ibarat satu bangunan, yasuddu ba'dukum ba'da. Bangunan itu saling memperkuat, saling memperkokoh satu sama lain. Saya sering memberikan perumpamaan, masjid kita ini kokoh, masjid kita ini tegak berdiri karena ada besinya, betul? Karena ada semennya, karena ada koralnya, karena ada pasirnya. Semuanya ini yasuddu ba'dukum ba'da, saling memperkuat sehingga kokoh bangunan kita ini. Umat Islam ini beragam. Ada yang menjadi raja, ada yang menjadi presiden, ada yang menjadi menteri, ada yang menjadi polisi, ada yang menjadi tentara, ada yang menjadi guru sebagaimana yang rekam ceramah kita saat ini. Ada yang menjadi ulama sebagaimana yang ceramah. Ada petani, ada nelayan, ada pemburu, ada pedagang kaki lima. Semuanya kita ini kalbunyan, ibarat satu bangunan, yasuddu ba'dukum ba'da, saling memperkuat, saling menjaga dan menolong satu sama lain. Bagaimana kita menolong Palestina yang ada uang, kirim uang. Hari ini listrik diputus oleh Zionis Israel, gelap gulita. Hari ini semua PDAM, aliran air sudah diputus oleh Zionis Israel. Rumah sakit dibombardir, rumah penduduk masyarakat sipil banyak dihancurkan dan dibunuh
maka kirim segera rezeki yang dititip oleh Allah sebagai rasa simpati, empati terhadap kesulitan mereka. Anak-anak perlu baju, bayi-bayi perlu susu, orang-orang dewasa perlu pakaian bekas. Mereka sedang memerlukan pertolongan dan bantuan kita. Yang punya uang kirim uangnya, yang punya rezeki kirim rezekinya, yang tidak punya uang mungkin bisa kita menolong bangsa Palestina dengan doa kita. Apa doanya? Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin. Tolong saudara kami sesama Islam ya Allah, wal muslimin wal mustad'afin wal mujahidin fi Palestin. Tolong mereka, bantu mereka, ringankan penderitaan mereka, hancurkan musuh-musuhmu ya Allah, hancurkan musuh-musuh Islam ya Allah, hancurkan musuh-musuh kami ya Allah, termasuk Zionis Israel itu. Maka semua bangsa, dia Islam bukan Islam, dia beriman atau bukan Islam, tapi terketuk hatinya ada rasa kemanusiaan yang menyayat hati karena kekejian, kekejaman dari Zionis Israel yang sudah ratusan tahun sampai hari ini tetap menjajah Palestina. Ada yang bertanya, kenapa Allah tidak hancurkan saja mereka? Padahal Allah Maha Kuasa, Allah Maha segala-galanya. Allah biarkan bangsa biadab itu supaya ada jalan jihad bagi saudara-saudara kita. Bayi yang bunuh syahid, yang mati syahid, yang berjuang di bom syahid, semuanya syahid dunia akhirat karena dia berjuang untuk agama, dia berjuang untuk menjaga harta, dia berjuang untuk menjaga kehormatan dan harga dirinya. Orang yang jihad menjaga agamanya, menjaga kehormatannya, menjaga nyawanya, menjaga urusan dunianya. Kalau dia meninggal dunia, insya Allah syahid pahalanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita bela Palestina? Sekali lagi dia saudara seiman dan seagama. Makanya Rasulullah ingatkan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Orang itu belum sempurna imannya, belum sempurna agamanya, hatta yuhibba li akhihi, sehingga dia menampakkan kecintaannya kepada saudaranya sesama Islam sebagaimana dia sanggup mencintai dirinya sendiri. Kita mencintai diri kita dengan segala macam cara. Ada uang bangun rumah, betul. Ada uang beli motor, betul. Ada uang bikin rumah bagus, betul. Ada uang beli mobil mewah, betul. Ada uang beli perhiasan. Ada uang beli sawah, ladang, kebun. Boleh-boleh saja. Itu sebagai cara kita menyenangkan diri kita. Tapi manakala kita sanggup menyenangkan saudara kita yang lagi susah, mereka susah, mereka menderita, mereka dizolimi, mereka dianiaya, kita bantu meringankan susahnya, hapus air matanya, ganti dengan kebahagiaan, maka itulah cara menolong Palestina saat ini. Saudara-saudara kita di mana-mana sudah melakukan itu. Makanya para jamaah yang saya cintai dan saya hormati, mulai saat ini yang diberikan kelapangan nikmat oleh Allah, ini untung saya minggu ini saya infakkan, saya wakafkan untuk saudara saya di Palestina. Begitu cara berpikir. Kalau bulan ini saya menjual sapi, untungnya 1.200.000 saya akan kirim ke Palestina. Allahu Akbar. Sanggup? Sanggup. Untung saya hari ini jualan di pasar, untungnya tidak seberapa, tapi saya niati untuk menolong saudara saya di Palestina. Segera kirim. Dari mana kirimnya? Jangan lewat saya. Kalau lewat saya nanti saya makan. Kirim lewat tempat-tempat yang kita yakini mereka mengumpulkan dana untuk kepentingan Palestina. Dewan Dakwah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang
Ketua Dewan Dakwah Kabupaten Lombok Timur, saya ketuanya. Makanya malam hari ini silakan para jamaah nanti pulang ke rumah masing-masing, ajak istri berdiskusi. Sayang, ini kalungmu berapa gram? Ini kalungmu sudah 15 tahun, 15 gram, nggak bertambah-tambah kalungmu ini. Kamu mau nggak kalung yang 15 gram ini bisa menjadi 150 gram? Bilang nanti sama istri pulang ya. Mau, kata istri itu. Buka kalung itu, masukkan nanti bersama-sama dengan jamaah yang lain, kita kirim ke Palestina. Allahu Akbar. Sanggup? Sanggup? Maka kalau jamaah laki bini yang sanggup berkata pada malam hari ini, insya Allah malam Jumat yang akan datang, saya akan bawa pengurus Dewan Dakwah yang mengurusi masalah Palestina di Nusa Tenggara Barat. Saya akan ajak kemari dan menerima sumbangan daripada jamaah yang ada di Dusun Banban. Alhamdulillah. Seberapapun banyaknya, silakan dikoordinir mungkin oleh Pak Kadus, mungkin oleh pengurus masjid, mungkin oleh anak-anak muda yang satu hari rokoknya 2 bungkus 50.000. Ini rokok saya merokok satu hari 2 bungkus 50.000 kali 30 hari 1 bulan, saya libur merokok demi membela saudara saya di Palestina. Allahu Akbar. Sanggup apa tidak? Insya Allah. Karena ini sudah direkam, ini akan dikirim ke channel-channel YouTube yang ada di mana-mana. Maka jangan sampai insya Allah pada malam Jumat yang akan datang sudah numpuk di depan saya, nanti akan dihitung oleh Pak Kadus, dihitung oleh pengurus masjid, berapa jumlahnya akan langsung kita serahkan bersama-sama kepada perwakilan Palestina yang ada di Nusa Tenggara Barat. Allahu Akbar. Karena ketika nanti kita di hadapan Allah, kita disidang oleh Allah, kita diadili oleh Allah. Allah Maha tahu, Allah lebih tahu. Apa kata Allah? Ketika dulu saudaramu seiman seagama dihina, dilecehkan, dihancurkan kehormatan dan harga dirinya, apa yang kau lakukan untuk umat Islam? Apa yang kau lakukan untuk saudaramu umat yang ada di Palestina? Semua jamaah akan berkata, ya Allah, Engkau Maha tahu, Engkau lebih tahu. Kami merogoh kantong baju kami menyisihkan hasil keringat kami, tidak seberapa ya Allah, hanya 50.000, hanya 100.000, mungkin 150.000, mungkin 1 gram 2 gram ya Allah, tapi kami sudah menyisihkan sebagai tanda cinta dan sayang kepada bangsa Palestina. Insya Allah. Maka marilah kita bersama-sama berempati, menampakkan nilai-nilai persaudaraan kita kepada mereka. Ada orang maaf nanti dimasukkan ke dalam neraka sakor oleh Allah, ditanya oleh Allah, masalakakum fi sakor, apa yang menyebabkan kau masuk ke dalam neraka sakor? Mereka sebagian menjawab, dulu di dunia kami tidak pernah saudara. Dulu di dunia kami tidak pernah ngasih makan fakir miskin. Dulu di dunia kami tidak pernah memberi makan yatim piatu. Dulu di dunia kami tidak pernah menolong saudara-saudara kami yang sedang dijajah di Palestina. Orang yang tidak pernah sama sekali sedekah, tidak pernah berinfak, tidak pernah berzakat, mereka akan masuk di neraka sakor. Ini Tuan Guru jangan ngomong saja, Tuan Guru keluarkan uang apa tidak? Insya Allah saya juga akan keluarkan uang, walaupun serupiah 2 rupiah, sebagai bagian dari cara kita bersama-sama meringankan beban saudara kita di Palestina. Kalau saya mau tanya jamaah,
andai kata kita ditakdirkan hidup pada zaman Nabi Allah Ibrahim, apakah kita masuk barisan yang mendukung Raja Namrus atau yang mendukung Nabi Ibrahim? Saya mau tanya, kira-kira kita di barisan yang mana? Pengikut Namrus atau pengikut Nabi Ibrahim? Betul. Dulu Nabi Ibrahim itu tidak punya kuasa. Namrus itu 400 tahun berkuasa. Kekuasaannya luar biasa, orangnya hebat, jenius. Dia bisa membangun apa saja saat itu. Sampai tempat-tempat tinggi dibangun. Andai kata zaman Namrus sudah ada kartu pintar, zaman itu mungkin sudah ada kartu pintar Mesir, kartu sehat Mesir. Padahal Nabi Ibrahim gak punya apa-apa. Nabi Ibrahim punya baju di jubahnya, bajunya aja, jubahnya itu aja. Gak punya harta, gak punya kekuasaan. Kira-kira kita berpihak kemana? Tetap kepada Ibrahim. Sama pada waktu dimasukkan ke dalam api Nabi Ibrahim, tiba-tiba datang seekor burung. Burung itu mengangkut air dengan paruhnya, langsung menuangkan ke dalam api yang berkobar-kobar itu. Tapi di sampingnya ada seekor cecak. Makanya kata Rasulullah, sunnah hukumnya membunuh cecak. Kalau ada cecak, bunuh, boleh. Karena cecak itu golongan yang meragukan, yang mengejek burung yang sedang menolong Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Apa kata cecak? Mana bisa kamu akan memadamkan api yang berkobar yang sangat tinggi menggunung? Kamu ini kan kecil, paruhmu hanya kecil, lalu mengangkut air dengan paruhmu hanya kurang setetes. Gak mungkin kamu bisa menolong Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim sudah hangus terbakar. Apa kata burung itu? Tugasku bukan memadamkan api, tugasku bukan menolong Nabi Allah Ibrahim. Tugasku adalah berpihak kepada siapa? Berpihak kepada kezaliman atau berpihak kepada Nabi yang membela agama Allah. Gak mungkin aku bisa memadamkan api, tapi pada waktunya nanti ketika diadili di hadapan Allah, Allah lebih tahu, Allah Maha tahu. Aku akan berkata, aku berpihak di hadapan Nabimu yang berjuang membela la ilaha illallah. Nabi Ibrahim sudah ribuan tahun meninggal. Namrus sudah dihancurkan oleh Allah. Apa yang membunuh Namrus yang mengaku dirinya Tuhan? Apa dia katakan? Apa kata Namrus saat itu? Ailahun ghairi? Apa ada Tuhan selain aku, katanya. Dia sombong kan? Dia berkata ada Tuhan enggak selain aku. Nabi Ibrahim mengingatkan kezaliman, keakuan, kesombongannya. Mereka membakar Nabi Ibrahim, Allah menolongnya. Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, dinginkan dirimu, selamatkan kekasihku Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Apinya tetap membara, tidak sehelai rambut Nabi Ibrahim terbakar. Kenapa? Karena dia ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika pesta pora, Namrus beserta prajuritnya, pasukannya, para menterinya ketawa-ketawa, mabuk-mabuk, joget-joget dengan perempuan telanjang saat itu mertawakan Nabi Ibrahim. Mampus Ibrahim, mana Tuhan yang kau bela selama ini, katanya. Allah kirim satu pasukan. Pasukannya bukan tentara, pasukannya bukan polisi, pasukannya bukan orang hebat. Yang dikirim oleh Allah apa? Hanya seekor lalat. Allah kirim lalat untuk menghancurkan dan menghinakan Fir'aun yang sudah mengaku dirinya sebagai Tuhan. Makanya Allah jelaskan dalam Al-Quran, Inna Allah la yastahi ayyadriba masalan ma ba'udatan fama qatah. Aku tidak malu, kata Allah, menciptakan seekor lalat, seekor nyamuk, atau yang lebih kecil daripada nyamuk. Apa
Apa yang lebih kecil dari nyamuk? Semut. Semut. Yang lebih kecil lagi apa? Kuman. Begitu selesai gempa bumi, dikirim oleh Allah COVID-19. Kuman dikirim oleh Allah. Semua masjid takut, semua pemimpin takut, sebawah langit ini takut. Orang berdebat, jangan sholat, jangan berjamaah, tutup masjid pada waktu itu. Kuman yang sangat kecil gak kelihatan membuat yang hebat-hebat ketakutan. Mana yang punya bintang, mana yang punya kuasa, mana ulama yang punya jamaah ribuan ratusan ribu, semua takut. Betul? Sesungguhnya Allah sedang menguji, kau lebih takut kepada kuman atau takut kepada aku yang menciptakan kuman? Jelas apa jelas? Begitu pesta Pora Namrus menghina Nabi Allah Ibrahim, mana Tuhan yang kau sembah menghina ini Namrus, Allah kirim lalat. Masuk lalat, lalat itu cuma satu, masuk lalat lewat hidungnya, tembus ke otaknya, muter lalat itu di dalam otak Namrus. Sakitnya luar biasa. Disuruh oleh pasukan-pasukannya, dayang-dayangnya, tolong pijit kepalaku. Ya kan? Begitu dipijit makin sakit, makin dipijit makin sakit. Akhirnya disuruh pasukan yang lain ambil palu, tolong dipalu kepalaku supaya keluar setan yang namanya apa? Yang namanya lalat ini. Nggak mampu juga, akhirnya dipukulkan kepalanya di atas tembok dan tiang-tiang hantu seperti orang kesetanan. Semua bala tentaranya, semua raja-rajanya, semua penasihatnya, semua menterinya, semua orang yang melihatnya langsung melongo dan melotot. Tiba-tiba dia mati disengat dan dihancurkan oleh seekor lalat. Begitu mati, berhenti pesta, berhenti nyanyi-nyanyi, mereka terbelalak. Raja yang hebat mengaku dirinya Tuhan mati oleh seekor lalat. Berarti ini ada sesuatu yang luar biasa. Gak mungkin lalat ini tiba-tiba datang masuk ke dalam hidungnya Namrus. Pasti ada yang mengirimnya. Siapa yang mengirimnya? Pasti ada sesuatu yang maha besar, yang maha hebat, yang maha sempurna. Itulah Tuhan yang dikenalkan oleh Nabi Ibrahim. Begitu Nabi Ibrahim dilihat, kenapa dia tidak hancur? Kenapa dia tidak terbakar? Berarti Ibrahim bukan dia yang hebat, bukan Ibrahim punya mantra, bukan Nabi Ibrahim punya sihir. Yang hebat siapa yang di samping dan di dekat Nabi Allah Ibrahim? Siapa dia? Nabi Ibrahim berkata, La ilaha illallah Ibrahim Rasulullah. Sebagian beriman menyaksikan kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita umat Islam juga hari ini berkata, kenapa Allah tidak menolong bangsa Palestina? Kenapa dia diberikan kuasa kepada yang kafir? Allah menjawab pertanyaan kita dalam Al-Quran. Ketika dulu pasukan dari sahabat Nabi Umar bin Khattab membebaskan Palestina, dihancurkan kaum kafir orang Yahudi, tunggang langgang mereka, hilang mereka, melalui kocar-kacir mereka. Yang kedua, Allah kirim bala bantuan berpuluh-puluh tahun berikutnya. Salahuddin Al-Ayyubi membebaskan Palestina juga. Tapi Allah dalam Al-Quran berkata, aku akan menolong bangsa Israel. Pertama akan ditolong. Yang kedua, Allah akan berikan dia kecerdasan di atas semua manusia. Maka yang menciptakan pesawat Boeing Yahudi, yang menciptakan pesawat Airbus Yahudi, yang punya bank-bank hebat di dunia Yahudi, yang menciptakan HP segala teknologi itu Yahudi, George Soros Yahudi. Siapa lagi itu? Banyak orang-orang Yahudi ditakdirkan hebat berkuasa. Seluruh penguasa di Eropa, di Amerika, termasuk yang punya Freeport yang ada di sana. Di mana itu? Di Papua itu. Orang Yahudi yang punya. Apa yang Bapak minum, apa namanya Fanta, Coca-Cola, Kentucky Fried Chicken, Starbucks, apa lagi namanya?
ya kan, ya hamburger, semua itu milik orang Yahudi. Maka mulai hari ini anak-anak muda yang suka ngopi, berhenti minum Starbucks, berhenti memakan Kentucky Fried Chicken, berhenti minum yang namanya Sprite, Coca-Cola, Fanta, karena itu hasil produk Zionis Israel. Kalau kita menjualnya, lalu mereka menggunakan untuk membeli peluru untuk membunuh saudara-saudara kita sesama Islam. Allahu Akbar. Berhenti menjual dan meminum itu ya. Mulai malam ini, kalau kita sayang kepada bangsa Palestina, Cristiano Ronaldo, dia bukan orang Islam, penghasilannya 1 tahun 2 triliun. Ketika diwawancarai, di depannya ada Coca-Cola, Coca-Cola warna merah, Coca-Cola warna kuning. Begitu diwawancarai, dibuang dua-duanya ini, Coca-Cola warna merah, warna kuning, dibuang. Saya tidak mau di depan saya satu produk yang begitu kita beli, kita minum, uangnya digunakan untuk beli peluru untuk membunuh bangsa Palestina. Cristiano Ronaldo bukan seorang muslim, bukan pengikut Nabi Muhammad, bukan seorang muslim, tapi separuh penghasilannya, hampir 2 triliun disumbangkan untuk bangsa Palestina. Allahu Akbar. Kita tidak punya 2 triliun, kita tidak punya harta yang miliaran, tapi minimal hasil jerih payah minggu ini, bulan ini, saya wakafkan untuk perjuangan Palestina. Allahu Akbar. Kenapa yang kedua kita bela Palestina? Karena Palestina lahir Nabi Allah Isa alaihissalam. Di Palestina dia besar, di Palestina dia lahir, di Palestina dia berjuang, dari Palestina diangkat oleh Allah ke langit. Nabi Ibrahim juga asli Palestina, Siti Hajar asli Palestina. Allah Subhanahu wa taala menakdirkan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra wal Mi'raj minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Di mana Masjidil Aqsa? Palestina. Baginda Nabi memimpin sholat berjamaah dengan seluruh para nabi dan rasul di mana? Di Palestina. Mi'rajnya Nabi naik langit pertama sampai ke langit 7, sampai ke Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah, menerima perintah sholat, diawali dari Baitul Maqdis. Baitul Maqdis adalah Palestina. Jelas ya? Kenapa kita bela Palestina, Bapak Ibu jamaah? Karena di Palestina ada makam ulama besar dari salah satu mazhab yang 4, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Semua kita 90% di Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, Singapura, di negara-negara yang mayoritas penduduk Islam terutama di Asia ini, mayoritas mazhabnya Syafi'i. Imam Syafi'i di mana kuburnya? Kuburnya di Gaza. Mana itu Gaza? Kita kenal dengan Gaza. Mana itu? Daerah Palestina yang sedang dibombardir oleh Zionis Israel itu. Ini alasan kita membela saudara-saudara kita di Palestina. Sebab itu, dengan apa yang kita dengar, yang kita tahu, yang kita pahami, karena nilai-nilai keislaman kita saat ini sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diuji oleh Allah dari luar, musuh-musuh Islam menyerang kita. Diuji kita dari dalam dengan berbagai perdebatan, pertengkaran, perbedaan di antara sesama Islam. Maka mari menjadi lem perekat, merekatkan hubungan silaturahim, menyambung yang putus, menguatkan yang lemah, menyatukan yang berserakan. Karena kita ini sesungguhnya ummatan wahidah, umat yang satu kata Allah. Yang paling memungkinkan bersatu kita umat Islam. Kenapa kita lebih memungkinkan bersatu? Karena Tuhan kita satu, Allah. Nabi kita satu, Nabi Muhammad SAW. Kitab suci kita satu, Al-Quranul Karim. Kiblat kita juga satu, Ka'bah. Bacaan sholat kita juga satu. Kita beragam golongan, beragam aliran, beragam organisasi.
organisasi, beragam partai politik. Saya lihat di mana-mana, kalau jalan Lombok Timur sampai Mataram, sampai sakit kepala saya melihat baliho kiri kanan, baliho. Ya kan? Bikin kita pusing ngelihat baliho. Tiap hari keluar masuk manusia, coblos saya, dukung saya. Itu urusan Anda karena ini lagi musim politik. Tapi jangan sampai lantaran perbedaan pemilihan, jangan sampai lantaran perbedaan menyebabkan kita berkelahi, menyebabkan kita putus silaturahim, menyebabkan kita marah-marah. Nggak perlu marah, ini urusan dunia. Sudah tertulis di Lauhul Mahfuz siapa yang menjadi anggota DPRD, siapa yang menjadi anggota DPR RI, siapa yang akan menjadi anggota DPD RI, siapa yang akan jadi presiden, siapa yang jadi pejabat. Kita yakin dengan apa yang Allah jelaskan, tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha biyadikal khair. Allah mengangkat siapa yang Allah mau, Allah menurunkan siapa yang Allah kehendaki. Segala kebaikan itu ada dalam genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mari lewat pengajian singkat ini kita bersama-sama merapatkan barisan, menyusun sop yang lebih lurus. Musuh kita di luar. Siapa musuh kita? Orang yang tidak seiman dengan kita. Siapa musuh kita? Kezaliman, ketidakadilan, kemiskinan, keterbelakangan, perbuatan aniaya yang tidak hanya dilakukan oleh Zionis Israel khusus untuk saudara kita bangsa Palestina, tapi juga dirasakan oleh kita di negeri ini. Saat ini kita berada di mana? Di barisan Namrus, di barisan Fir'aun, atau di barisan Nabi Ibrahim, atau di barisan Nabi Allah Musa alaihissalam. Kira-kira kita di mana? Di barisan Nabi Allah Ibrahim, di barisan Nabi Allah Musa, di barisan Sayyidina wa Safi'ina wa zurriyatina wa qurrata ayunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yang pertama yang harus kita perkuat nilai-nilai ukhuwah Islamiyah. Setiap orang yang meninggal dunia selalu ada bocoran soal. Soal itu bocor karena dibacakan, betul? Kalau Pak Guru membocorkan rahasia soal dan jawaban, pasti akan ditegur oleh Dinas Pendidikan, betul? Tapi begitulah kemurahan Allah, dibocorkan. Nanti ketika orang meninggal dunia masuk di alam barzakh, diberikan bocorannya oleh Allah lewat bacaan talqinul mayyit. Perhatikan, salah satu pertanyaan alam barzakh yang sudah bocor di dunia apa itu? Wa man ikhwanuka, siapa saudaramu? Bukan saudara sebapak seibu, bukan saudara sebangsa dan setanah air, bukan saudara satu golongan, satu aliran, satu mazhab, satu adat, bukan. Yang ditanya oleh Allah lewat malaikatnya, saudara seiman dan seagama. Ketika khatib menutup khutbahnya dengan doa, apa doanya? Apa doanya? Dia berdoa, Allahumma ufir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ampuni saudaraku yang beriman, laki-laki beriman, perempuan beriman, saudaraku yang muslim, muslim laki-laki, muslim perempuan, al ahya yang masih hidup, wal amwat yang telah meninggal dunia, ya Allah. Itu doa yang selalu dibaca di khutbah kedua pada saat khutbah ditutup oleh siapa saja yang membaca khutbah. Yang NU, yang NW, yang Muhammadiyah, yang Al-Wasliyah, yang Wahabi, yang jenggot, yang tak jenggot, yang jubah, yang tak pakai jubah, semua menutup doanya dengan kalimat Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat. Ampuni dosa saudara-saudaraku seiman seagama, ya Allah. Laki, perempuan, kaya, miskin, alim, awam, tua, muda, pejabat, rakyat jelata, putih, hitam, aku kenal, aku tidak kenal, dia yang masih hidup, dia yang sudah meninggal dunia. Itu doa kita menjadi pertanda
dia adalah saudara kita dari dunia sampai akhirat. Makanya Rasulullah ingatkan, siapa yang ingin merasakan manisnya iman, nikmatnya iman, salah satu ibadah yang harus dilakukan. Apa ibadahnya? Hendaklah kita bersaudara karena Allah, bersaudara karena Allah, berkawan karena Allah, bersahabat karena Allah, mencintai karena Allah. Kalau bersaudara karena Allah dari dunia, insya Allah sampai akhirat kita bersaudara. Di samping kita mendoakan saudara kita dalam doa-doa yang kita baca, kita juga menolongnya dengan cara meringankan bebannya. Yang lapar kasih makan, yang susah ganti dengan kebahagiaan. Saya selalu dalam pengajian menyebut kebaikan-kebaikan, karena penting kita menyebut kebaikan sebagai tanda kesyukuran kepada Allah, sebagai ungkapan terima kasih kepada manusia. Apa kata Rasulullah? Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, artinya dia tidak bersyukur kepadaku. Kalau kita tidak berterima kasih kepada manusia, itu tandanya kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiap selesai pengajian malam Jumat banyak dulang yang naik. Semua habis ngaji, habis sholat berjamaah, semua makan dulang. Bukan dulangnya dimakan, isi. Allahu Akbar. Isi dulangnya dimakan. Ada roti, subhanallah, habis dimakan, ada sisanya, masukkan di tas kresek. Kreseknya dijejali dengan makanan, banyak roti, ada pisang, ada buah. Sampai saya kirim buahnya ke Lombok Barat, bayangkan aja. Nggak habis dimakan oleh yang sholat Jumat, berkirim lagi kemana-mana. Ada yang datang, anak saya mondok. Di mana mondoknya? Di Mataram. Pondok apa? Tahfizul Quran. Nah ini, bawa roti, kasih anakmu supaya semangat dia menghafal Quran. Yang dapat pahala siapa? Yang sedekah, besar pahalanya. Saya juga dapat pahalanya karena saya menyalurkan sedekah kepada yang berhak menerima sedekah. Makanya siapa yang ingin dicintai dunia akhirat oleh Allah, perbanyak sedekah. Siapa yang ingin selamat dari alam barzah, tempat yang paling panas, tempat yang paling gelap, tempat yang paling sempit, itu alam barzah. Tapi ketika datang pahala sedekah kita, tempat yang begitu gelap tiba-tiba terang benderang. Tempat yang begitu panas tiba-tiba sejuk laksana AC. Tempat yang begitu sempit seluas mata memandang. Siapa itu? Amal apa itu? Orang yang suka bersedekah di dunia, sedikit, banyak, sering, atau kadang-kadang, tetap diterima oleh Allah kalau niatnya lillahi rabbil alamin. Saya selalu bertanya, Ina ini kan ini lagi musim panas, ya. Saya lihat sawahnya, ladangnya tidak ada tanaman. Kok selalu saja tidak berkurang sedekahnya tiap malam Jumat? Dari mana hartanya? Dari mana rezekinya? Selalu isi kantong saya juga penuh dengan uang ini. Saya menghitungnya sampai ratusan ribu. Saya pikir dari mana? Ternyata ujung-ujungnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Kenapa Allah tidak berkata wa ma min nas illa 'ala Allahi rizquha? Semua manusia dijamin rezeki oleh Allah. Tapi kenapa Allah bilang dabbah? Dabbah itu maaf beribu maaf, binatang. Binatang ini makhluk yang paling rendah di antara semua makhluk Allah. Binatang yang rendah, cacing di dalam tanah, yang tidak punya mata, yang tidak punya kaki, paling rendah di dalam tanah. Allah bilang min dabbatin fil ardi, semua binatang melata dimanapun tempatnya, aku yang menjamin rezekinya. Maknanya apa? Kalau binatang melata saja yang
bersujud kepada Allah dijamin rezekinya, apalagi yang rajin sujud, apalagi yang beriman, apalagi yang taat macam ini, maka pasti lebih dijamin rezeki. Kalau tuan guru hanya ngomong saja, memang tugas tuan guru ngomong, tapi jamaah pun nggak bosan-bosan, nggak capek-capek. Karena salah satu ibadah yang paling berat itu jihad dengan harta benda. Kalau bapak ibu nyetor uang untuk haji, untuk umroh, karena langsung dirasakan. Naik pesawat enak, dilayani oleh pramugari yang cantik-cantik, ya kan? Ini yang sudah haji umroh ini, ngelihat kiri, masya Allah, pramugari yang cantik, yang luar biasa. Ya, roknya sampai di sini roknya. Makanya begitu naik pesawat saya, di mana? Tapi dia senyum. Apa kabar? Senyumnya sudah menawan, hilang bahan ceramah saya. Tapi memang itulah salah satu bagian dari perjalanan hidup, ya. Kata anak sekarang, dilihat dosa, enggak dilihat barang bagus. Ini yang laki-laki astagfirullahaladzim, tapi mata melotot. Begitulah keadaan kita. Tapi nikmat naik pesawat, turun dari pesawat naik mobil ber-AC, lalu masuk di hotel berbintang ber-AC, masuk di Masjidil Haram, Masjid Nabawi ber-AC. Makanya ada 3 masjid yang dikunjungi wajib: Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Aqsa. Itu wajib dikunjungi kalau kita diberikan kelapangan rezeki oleh Allah. Tapi kalau rezeki itu kita gunakan haji umroh, kita merasakannya langsung. Tapi kalau kita sedekah kepada orang lain, yang menikmati siapa? Orang lain. Kita titip uang untuk bangun masjid, pondok pesantren, yang merasakannya siapa? Mereka yang sedang membangun pesantren masjid, siapa tidak? Tapi makanya jihad yang paling berat. Makanya Allah bilang, innallaha astara minal mu'minin anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Aku membeli, aku membayar semua harta benda yang dikeluarkan di jalan Allah, tenaganya, ilmunya, termasuk makan minum yang dikeluarkan karena Allah disedekahkan, itu sangat besar pahalanya. Apa janji Allah? Diganti dengan bi anna lahumul jannah, diganti dengan surga. Apa yang kita keluarkan di jalan Allah, alhamdulillah. Mudah-mudahan saudara kita di Palestina dikuatkan iman Islamnya oleh Allah, diberikan kesabaran oleh Allah, diselamatkan dari bangsa yang keji, bangsa yang tidak berperi kemanusiaan seperti Israel. Mereka bangsa yang kejam. Mudah-mudahan mereka dilindungi lahir batin, yang hidup diberikan rasa aman, rasa tenang, sehat, selamat, panjang umur. Yang meninggal dunia, mereka ditempatkan dalam surga bersama Sayyidina wa Habibina wa Safiina qurrata ayunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita semua jamaah yang ikut berjuang bangun pesantren, bangun masjid, mendidik anak-anaknya, mengeluarkan hasil keringatnya untuk kebaikan dan ketaatan. Mudah-mudahan juga sehat, selamat, panjang umur, diganti rezekinya dengan yang lebih banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tetap kita istiqomah dalam melaksanakan kebaikan, meneladani Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga ada manfaatnya. Insyaallah Jumat yang akan datang kita teruskan. Saya akan ajak pengurus dari salah satu dewan dakwah provinsi NTB yang memang khusus menangani pengiriman sedekah infak untuk bangsa Palestina. Jadi insyaallah malam Jumat yang akan datang sudah kumpul di depan saya. Mungkin 1 juta, mungkin 2 juta, mungkin 3 juta, 1 gram, 2 gram, 3 gram, 5 gram, 10 gram. Kalau perlu sodakohkan sekaligus sama kota-kota. Allahu Akbar. Mudah-mudahan semua kebaikan daripada jamaah langsung diganti oleh Allah di dunia, karena langsung
mudah-mudahan kebaikan malam hari ini menjadi wasilah untuk mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wabillahi hidayah wa taufiq. Nasrun min Allah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.